Bumi Anoa yang molek. Sebuah surga pariwisata yang cantik terletak di kaki pulau Sulawesi. Istilah itu tidaklah berlebihan. Karena Sulawesi Tenggara mempesona dengan keindahan alamnya yang membuat banyak orang berkunjung dan berwisata. Keunikan Sulawesi Tenggara berada pada banyaknya gugusan pulau dan pantai yang jernih dengan birunya yang sangat cantik. Di dalam lautnya tidak mau kalah cantik dengan ekosistem yang masih sangat terawat dan dipenuhi dengan berbagai jenis ikan yang berbeda dengan lokasi lain. Geliat pariwisata di Sulawesi Tenggara juga mendorong pemerintah membentuk 7 kawasan prioritas yang menarik untuk dikunjungi. Ketujuh kawasan itu tersebar di berbagai tempat dan memiliki keunikan masing-masing yang sayang untuk dilewatkan bagi pecinta wisata, salah satunya Teluk Kendari. Inilah Teluk Kendari, wilayah pesisir yang terus bersolek. Mengundang siapapun dapat merengkuh kehangatan dan keindahannya. Bentang alam yang luas menjadi ruang terbuka hijau yang dapat dinikmati oleh siapapun. Membuka keindahan ini memberi efek berantai dalam melawan fenomena hoax yang kemungkinan saja menyusup dalam genggaman kita. Dari Bumi Anoa, Sulawesi Tenggara, inilah Sambang Suara. Wadah kami menyuarakan semangat, sikap kritis dalam melawan hoax agar tidak mendapat tempat dalam genggaman. Sebuah berita yang belum tentu kebenarannya. Berita bohong. Jadi itu berita yang tidak benar, belum fix ya kebenarannya. Menyusuri sudut kotanya, saya kagum dengan perkembangan kota Kendari. Kendari menjadi representasi dinamika Sulawesi Tenggara yang bergerak cepat sejalan dengan perkembangan zaman dan teknologi informasi termasuk media sosial. Hidup harmonis dan guyup bersama suku lainnya. Masyarakat Kota Kendari memanfaatkan internet untuk beragam kebutuhan, satu di antaranya media sosial. Namun, media sosial telah membawa konsekuensi lain yang bila tidak diantisipasi, dapat berpotensi mengganggu kehidupan harmonis di Kota Kendari. Karena itu, literasi media mendesak untuk dilakukan agar masyarakat Kendari terhindar dari pengaruh buruk berita bohong atau hoax. Penyebaran hoax melalui media sosial dapat menyasar siapa saja tanpa memandang status dan latar belakang sosialnya. Mas, lihat berita ini. Pemilu 2024 mau ditunda. Lihat ini, lihat. Pemilu 2024 mau ditunda, Mas. Bohong. Apa itu? Ini ada berita pemilu 2024 ditunda. Nggak mungkin, tahapan sudah mulai. Bagaimana ini? Hoax ini sudah ada pembaruan kemarin. Memang tuntutannya itu pemilu 2024 ditunda, tapi kan Presiden bilang harus tetap dilanjutkan. Itu, informasi itu begitu.
Komunitas dapat menjadi wadah pengembangan literasi media dalam mengantisipasi hoaks untuk siapa saja. Harapannya, komunitas dapat menularkan berbuat baik dari rencana jahat hoaks yang berkeliaran bebas di media sosial, khususnya dalam tahapan pemilu 2024. Di tengah arus informasi dan kecepatan internet, penting membuka wawasan serta literasi digital bagi masyarakat Indonesia agar semakin cakap digital. Informasi gitu ya, itu sangat berpengaruh terhadap perubahan cara pandang dan perilaku seseorang. Saksikan talk show literasi digital setiap Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI. Pembunuhan polisi, humor, olahraga, atau tentang berita-berita yang lagi viral. sering buka yang hiburan-hiburan, kemudian berita-berita isu politik tentang mengenai pilkada, kemudian pemilihan gubernur. Saya tidak dapat membayangkan keindahan dan pesona kota Kendari akan seperti apa jika hoaks dipercaya sebagai fakta oleh pengguna media sosial. Apalagi Kendari dengan 4 suku besar Sulawesi Tenggara yakni suku Tolaki, Muna, Puton, dan suku Moronene menjadi wilayah dengan pengguna internet terbesar di daerah ini. Hidup harmonis dan kuyup bersama suku lainnya sudah menjadi bagian utuh kota Kendari. Dampak yang ditimbulkan informasi hoaks pasti sangat besar dialami masyarakat Kendari. Utamanya iklim politik akan semakin panas yang dapat mengarah pada kerentanan konflik. Kalau misalnya nanti di 2024 ini yang pasti ya. Nah, Bang Irwansyah, kalau kita berbicara mengenai kontestasi pemilu, ini kan permasalahan sangat kompleks. Apalagi kalau kita berkaca di pemilu sebelumnya di 2019, kita takut yang menjadi kekhawatiran adalah permasalahan-permasalahan di masa lalu ini bisa menjadi permasalahan di masa mendatang di pemilu 2024, utamanya dari segi sosmed, banyaknya ancaman hoax yang bertebaran. Nah, kalau dari seorang pengamat politik sendiri, bagaimana pengaruh medsos tersebut terhadap para pemilih menurutnya Bang Irwansyah? Kedepan peran media sosial ini sangat penting dan vital untuk kemudian dapat menciptakan solusi atau menghentikan model polarisasi politik di tahun 2019. Kalau pengaruh kecenderungan pemanfaatan media sosial bagi kandidat ini nantinya akan seperti apa? Akan lebih besar lagi? Kedepan pengaruhnya pasti sangat besar, dan politisi di era digital hari ini wajib melirik itu sebagai alat, instrumen untuk memenangkan pertandingan politik. Kira-kira dari banyaknya media sosial yang ada, yang paling riskan untuk menjadi sarana ancaman hoax itu apa, yang mana? Yang paling riskan memproduksi itu kan adalah media-media yang tidak memiliki legalitas dan memang menjadikan itu sebagai lahan bisnis untuk memproduksi sebuah berita hoax. Kerugian yang dialami kota Kendari tidak sebatas iklim politik saja, tetapi mengganggu wisata dan kehidupan sosial lainnya jika hoax menyebar luas. Ancamannya sangat nyata,
yakni politisasi identitas dan terbelahnya masyarakat yang akan menggoyahkan ketertiban. Informasi yang saya peroleh dari pengamat politik tadi membuat saya berpikir, kemampuan mengelola potensi konflik yang diakibatkan sebaran hoax di media sosial bukanlah persoalan yang mudah. Apalagi di tengah tahapan pemilu 2024 yang jika tidak diantisipasi akan memiliki kerentanan apapun. Antisipasi kerentanan konflik dapat dilakukan semua elemen masyarakat, terutama oleh penyelenggara pemilu di daerah. Dengan jumlah pemilih potensial di Sulawesi Tenggara, pada pemilu 2024 hampir 2 juta orang tersebar di 17 kabupaten dan kotanya, Komisi Pemilihan Umum Daerah perlu perhitungan tepat. Membangun kesadaran masyarakat untuk cakap digital menjadi tuntutan utama bagi pengguna media sosial di Sulawesi Tenggara. Karena tahu, ini kan tahapan demi tahapan pemilu sudah mulai berjalan dan kontestasi pemilu ini sudah di depan mata, tinggal menghitung beberapa bulan lagi. Nah, bagaimana KPU memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu di 2024 ini bisa berjalan lancar sesuai harapan, Kak? Nah, di dalam Undang-Undang 7 2017 terkait pemilu, itu sudah dijabarkan bahwa proses paling pertama dalam tahapan pemilu itu adalah perencanaan. Sudah diuraikan ada 11 tahapan yang harus diperhatikan. Nah, semua 11 tahapan itu kemudian menentukan apakah kita berhasil atau tidak. Fase apa yang paling krusial dalam kontestasi pemilu di 2024? Kita dalam tahapan ini tidak bilang paling krusial, semua krusial. Nah, kalau berbicara mengenai media sosial ini kan peranannya sangat besar sekali nih. Bagaimana KPU memandang peranan media sosial sebagai sarana sosialisasi pemilu? Sekarang kita tidak mungkin lagi menafikan media sosial. Bayangkan, punya sebuah kelebihan, minimal 2 ya, kecepatan dan masifnya. Iya, betul. Dalam rentang waktu yang begitu singkat dan begitu luas, satu pesan bisa tersebar. Baik, nah dari KPU sendiri apakah ada aturan tertentu untuk penggunaan media sosial yang akan digunakan oleh partai ataupun peserta pemilu nantinya, kan atau? Bicara positifnya, tadi ketika kita bisa manfaatkan dengan baik, itu akan bisa memaksimalkan sosialisasi, pendidikan, politik, ya, untuk mendongkrak partisipasi. Hoax dan black campaign ini menjadi musuh bersama kita. Dari diri saya sendiri tentu tidak. Jadi saya harus filter baik-baik lagi, Kak. Tergantung dengan beritanya. Berada di jembatan Teluk Kendari yang kokoh ini bukan berarti saya tanpa alasan. Selain mengagum bentang alam Teluk Kendari, jembatan sebagai infrastruktur perhubungan dapat menjadi penghubung lain. Semoga dapat menjadi perlambang untuk dapat menjembatani langkah solutif dan bijak di Kota Kendari dari sebaran hoax yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat. Isu memanfaatkan media sosial secara positif dan jangan mudah termakan isu tidak benar akan saya tanyakan ke komunitas masyarakat anti fitnah Kota Kendari yang kebetulan sudah janjian bersama saya.
Hoax sebagai berita bohong jika tidak diantisipasi akan mengarah pada fitnah untuk kepentingan apapun dan ujungnya konflik di tengah sosial. Bu Maria, Ibu kan sebagai penggiat literasi media sosial, kalau Ibu melihat kecenderungan masyarakat Kota Kendari dalam pemanfaatan media sosial dan juga mencerna informasi, ini seperti apa, Bu? Kecenderungannya seperti apa? Iya, jadi media digital untuk Kota Kendari khususnya itu memang sekarang sudah sangat-sangat menjadi kebutuhan utama, layaknya dia adalah kebutuhan primer. Maka saya yakin sekali setiap keluarga pasti di dalamnya pasti memiliki setiap orang itu memiliki satu handphone. Secara otomatis mereka mengakses media digital itu secara intens. Kalau melihat fenomena berita hoax yang beredar saat ini di kalangan masyarakat kita seperti apa, Bu? Pada intinya hoax itu adalah sangat merugikan, ya, tidak hanya untuk kehidupan masyarakat secara umum, tapi juga secara personal, secara pribadi-pribadi. Hoax itu adalah menyesatkan, dan menyesatkan berarti itu adalah fitnah terhadap sebuah kebenaran. Susah nggak sih, Bu, menyadarkan masyarakat yang sudah terlanjur terpapar berita hoax? Pada intinya gerakan ini memang harus dimulai dari masyarakat yang paling bawah, ya kan, terutama masyarakat yang paling rentan. Betul. Ya, misalnya lansia, ya, lansia yang usianya 50 tahun ke atas, ya. Gampang juga ya terpapar. Nah, mereka itu yang paling rentan sekali terpapar oleh hoax, ya, atau berita menyesatkan, atau berita sesuai dengan... Dalam bincang ini saya mendapatkan pencerahan dan sangat menarik, yakni pada pemilu 2024 di Kota Kendari, tercatat lebih 42.000 pemilih pemula yang merupakan pengguna aktif media sosial. Dibuat, ya, sengaja oleh... Catatan kritisnya, pemilih pemula sangat rentan terpengaruh dengan gempuran informasi hoax yang bertebaran di lini masa media sosial. Nah, jadi memang balik lagi bahwa hoax itu benar-benar harus dihilangkan dari bumi Indonesia. Yakin sih, Bu, bisa hilang? Pasti yakin. Kenapa? Dalam bincang tadi, saya menarik kesimpulan singkat bahwa cegah hoax butuh kerja yang lugas, kerja cerdas, dan kerja tegas. Perlu gerakan moral untuk menyadarkan masyarakat tentang bagaimana media sosial digunakan dengan baik dan positif. Tujuannya tidak lain, mengajak masyarakat untuk memahami bahaya penyebaran hoax dari beragam sisi yang dapat merugikan kepentingan semua pihak. Di tahun kemarin itu sudah melakukan. Cara yang saya terapkan adalah tidak langsung mengikuti apa yang saya terima, tapi saya cari tahu dulu. Kita harus memilah dan memilih berita-berita yang kita baca. Belum tentu apa yang dipampang di timeline itu benar adanya. Jadi kalau saya melihat berita yang hoax, yang pasti cenderung hoax, berarti saya harus lihat dulu kebenaran. Apakah bisa dirasionalkan oleh diri kita atau tidak? Ancaman sebaran informasi hoax bukan sebatas kekhawatiran. Saya pernah membaca, mengacu pada pemilu 5 tahun yang lalu, informasi hoax akan meningkat saat menjelang kontestasi pemilu. Peningkatannya bisa mencapai 60% dengan isu yang bermacam-macam, tergantung kepentingan dan niat jahatnya. Dan media sosial menjadi sarana paling cepat dan efektif. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu di daerah menjadi garda terakhir publik agar pelaksanaan pemilu lebih bermartabat dari gempuran hoax. Lawan hoax dengan edukasi kepemiluan
dapat menjadi pilihan cara melawan hoaks di media sosial selain sosialisasi yang terus digencarkan. Halo Pak Ketua, wih asik baca-baca nih ya. Siap. Ayo silakan duduk. Siap, makasih Pak Ketua. Ini lagi asik-asik baca buku, pasti sering juga nih baca informasi di media sosial nih ya Pak ya. Iya. Nah dalam beberapa pekan terakhir ini informasi apa nih yang menarik perhatian dari Pak Ketua? Iya, kita di Bawaslu mengantisipasi beberapa isu-isu hoax. Kemarin di pemilu 2019 kan kita santer itu informasi tentang surat suara yang masuk melalui Tanjung Priuk dalam jumlah yang besar. Nah, dari kewenangan Bawaslu Sulawesi Tenggara sendiri, bagaimana apa yang dilakukan untuk mengawasi konten kampanye di media sosial, Pak? Iya, pertama Bawaslu Sultra itu tentu melakukan pemetaan pada semua tahapan pemilu yang ada, ya, potensi pelanggaran yang paling tinggi itu pada tahapan mana, ya. Kemudian termasuk metode kampanye, sarana prasarana yang digunakan oleh publik, oleh peserta kampanye, itu juga menjadi hal yang kami perhatikan. KPU itu memberikan ruang kepada peserta pemilu untuk membuka atau membuat akun di media sosial masing-masing. Kemarin itu kalau masih mengacu ke pemilu 2019 itu masing-masing 5 akun per peserta pemilu. Tetapi di luar yang terdaftar di KPU ini banyak sekali akun. Bahkan kita mengenal ada informasi tentang ada buzzer akurat, akun-akun yang anonim yang itu menyerang, gitu kan. Kadang-kadang yang mereka manfaatkan adalah politisasi sara, suku, ras, agama dan lain-lain. Pengawasan media sosial di tahapan pemilu 2024 memang butuh kejelian. Pelanggaran hukum apa yang dilakukan? Saya yakin masyarakat mendukung penuh pengawasan apapun oleh Bawaslu demi mencegah dan memenangkan hoaks. Mendatangi Bumi Anoa, Sulawesi Tenggara, saya semakin disadarkan bahwa media sosial menjadi produk kemajuan informasi yang tidak dapat ditolak keberadaannya. Kemudahan komunikasi yang rentan dimanfaatkan menebar fitnah dan kebohongan. Pemilu 2024 butuh kecerdasan dalam memanfaatkan media sosial. Hoaks yang merajalela tak terkendali akan rentan dengan konflik yang muaranya mengganggu pesona wisata Sulawesi Tenggara dan kehidupan warganya. Media sosial bagaikan dua mata pisau. Satu sisi dapat menghubungkan kita dengan peluang-peluang baru, di sisi lain banyak informasi palsu dan hoaks bertebaran begitu cepat. Potensi pariwisata dan keindahan alam seperti ini tidak akan ada artinya jika dengan mudahnya kita gunakan kekuatan jari untuk menyebarkan informasi hoaks. Begitu pula dengan pemilu tidak hanya menentukan siapa yang akan memimpin bangsa dan negara selama 5 tahun ke depan. Namun, pemilu juga dapat menjadi satu-satunya cara untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa dan negara. Kedewasaan pengguna media sosial dalam memanfaatkan media sosial menjadi kunci utamanya. Jadilah pengguna media sosial yang bijaksana dan cerdas, jangan mudah terhasut dan jangan mudah terhanyut oleh informasi yang tidak jelas kebenarannya.